Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan semoga lapang rezeki, kemudian diberikan keberkahan hidupnya fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ataupun membacakan sebuah kisah yang ditulis di dalam kitab syarah kitab Al-Manhaj As-Sawi, Syarah Usuli Thariqatis Sadati Ali Ba'alawi, di mana kitab ini adalah ditulis oleh seorang ulama yang besar, oleh Al-Alim Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, di mana di dalam kitab ini halaman 179 disebutkan bahwa ruya fi ba'dil athar annallaha ta'ala yuhasibu abdan. Diriwayatkan dalam sebagian berita, sebagian cerita dari orang-orang salaf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisab ataupun menghitung amal dari seorang hamba. Fatarjahu sayyi'atuhu. Kemudian setelah ditimbang amalnya, kejelekannya ternyata lebih banyak dan lebih besar timbang kebaikannya. Fayu'maru bihi ilan nar. Kemudian orang tersebut diminta untuk menuju ke neraka. Fa'idza zuhiba bihi yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam. Ketika orang tersebut dibawa untuk menuju neraka, kemudian Allah berfirman, berkata kepada malaikat Jibril, adrik abdi was'alhu, bawa ke sini hambaku yang tadi dan tanyailah dia, hal jalasa fi majlisi ilmin fid dunya fa'aghfiru lahu bi syafaatihi. Apakah ia pernah mengikuti sebuah majelisnya orang alim selama hidupnya di dunia, dan dengan itu saya akan ampuni dengan syafaat mengikuti majelisnya orang alim, saya akan ampuni dia. Lalu malaikat Jibril mengikuti perintah dari Allah dan menanyai kepada orang tersebut. Apa jawabannya orang tersebut? Majalastu, saya tidak pernah duduk di majelisnya orang yang berilmu. Fayaqulu Jibril ya Rob. Kemudian Jibril berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, anta a'lamu bihali abdika, engkau lebih tahu dengan keadaan, dengan kondisi hambamu ini. Fayaqulu salhu. Kemudian Allah bertanya lagi ataupun meminta malaikat Jibril untuk bertanya kepada orang tersebut, hal ahabba aliman fayas'aluhu fayaqulu la. Apakah dia itu mencintai orang alim? Lalu malaikat Jibril bertanya kepada orang itu, dijawab sama orang itu, la, saya tidak cinta sama orang alim. Fayaqulu ya Jibril. Lalu Allah berkata lagi, wahai Jibril, salhu, tanyailah dia, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alimin. Apakah ia pernah duduk bersama dalam satu meja untuk makan bersama beserta orang alim? Lalu jawabannya orang tersebut adalah la, tidak pernah. Fayaqulu Jibril, salhu an ismihi wa an nasabihi. Jibril kemudian diminta untuk menanyakan nama dan juga nasabnya. Fa'in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu. Jika nama dia ada kesesuaian ataupun ada kecocokan dengan nama seorang alim dimanapun, maka saya akan ampuni dia, maka ia akan diampuni. Fayas'aluhu fala yuwafiq. Lalu Jibril bertanya kepada orang tersebut, ternyata namanya tidak sama, tidak ada yang menyamai dengan nama seorang alim. Fayaqulu li Jibril. Lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Gandenglah dia, ambillah tangannya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalikar rajul yuhibbu aliman. Sesungguhnya orang itu adalah mencintai seseorang yang dimana seorang itu mencintai seorang alim. Fayughfaru lahu bi barakatihi. Maka ia diampuni dengan barokahnya
mencintai orang, yang dimana orang itu mencintai orang alim. Intaha, selesai, naqalahu fi khatimati majma'il bahrain. Jadi di dalam kitab ini kemungkinan kita diselamatkan dari siksa api neraka itu sangat besar dan sangat luas. Ini ceritanya seorang yang banyak dosa, kemudian dia hisab, ternyata dia dimasukkan ke neraka, tapi ketika dibawa ke neraka, kemudian Allah berfirman supaya hamba tersebut dibawa, lalu ditanya sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Ditanya tentang apakah pernah duduk bersama orang alim, apakah pernah mencintai seorang alim, apakah pernah makan bersama satu ruangan, satu meja, satu tempat dengan orang alim, apakah namanya dan nasabnya itu sama dengan salah satu seorang alim. Ternyata nggak ada semua. Ternyata Allah mempunyai skenario lain, bahwasanya orang itu pernah mencintai seseorang, di mana seseorang itu mencintai seorang alim. Barokah orang yang mencintai orang, di mana orang itu mencintai orang alim, itu luar biasa sekali, dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai seorang alim, mencintai ulama, mencintai para aulia, mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga nanti kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa, dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.